Halo, halo, halo. Hari ini saya mau cerita santai aja nih sama kamu tentang hal-hal apa sih yang saya lakukan secara minimal sebagai seorang minimalis. Oke, kita mulai ya. Yang pertama nih, skincare rutin. Skincare rutin saya itu simple banget sih sebetulnya. Jadi kayak misalnya setiap hari pagi sama malam itu saya harus cuci muka. Cuci muka biasalah pakai cuci muka apa aja bebas gitu ya. Terus yang pakai air di foamin gitu, terus ya gitu cuci muka biasa aja. Nah, habis itu saya pakai ini apa yang buat di bawah mata nih, krim mata. Jadi di bawah mata saya ini kadang-kadang suka hitam, apalagi kalau lagi capek gitu ya. Ini suka hitam nih, jadi saya pakai ini efektif banget sih gitu. Jadi setiap pagi sama malam saya pakai ini juga. Lalu pastinya pakai ini krim pagi sama krim malam. Karena saya lagi traveling, jadi krim pagi sama krim malam saya taruh di tempat kecil begini. Nah, jadi setiap pagi setelah selesai cuci muka bersih pakai krim pagi. Habis itu baru make up. Nah, malam cuci muka lagi yang bersih, pakai krim malam sama yang eye ini juga ya, buat mata. Udah gitu aja, simple kan? Yang kedua, make up rutin. Make up rutin saya juga simple banget. Ini saya ceritain nih cara make upnya nih ya. Yang pertama pastinya pakai bedak tabur. Jadi saya pakai bedak tabur. Saya nggak suka pakai bedak yang padat, jadi saya pakainya bedak tabur. Saya juga nggak suka pakai foundation, kayaknya terlalu tebel gitu rasanya. Jadi bedak tabur aja cukup. Terus udah gitu pakai blush on gitu kan. Pakai blush on yang warnanya rada warna kulit lah. Saya nggak suka yang warnanya pink kayak menor gitu, nggak suka. Pokoknya makeup saya bener-bener natural aja gitu. Pakai blush on, terus abis itu eyelash curler biar kelihatan rada lentik gitu kan. Baru abis itu pakai maskarain gitu. Terus nah, untuk alis saya nggak suka diapa-apain alisnya, jadi model yang kayak gini aja nih. Kayak disisir gitu aja gitu, disisir aja. Jadi saya nggak bisa soalnya bentuk-bentuk alis yang kayak digambar-gambar gitu, ntar jadi miring kan sama kiri. Jadi saya mendingan ikutin aja bentuk alis saya, disisir aja gitu. Terus udah gitu buat mata juga pakai ini eyeliner. Udah gampang kan? Apalagi ya? Nah, kalau lipstick saya punya dua nih lipstick. Jadi kalau lipstick itu karena kalau udah 18 bulan lipstick itu harus diganti, harus dibuang. Ganti yang baru. Kalau saya lipsticknya warnanya begini. Ada dua warna tapi warnanya sama, mirip-mirip. Satu yang coklat muda, yang satu coklat tua. Udah gitu aja. Oh iya, sebelum pakai lipstick saya pasti pakai lip balm dulu karena bibir saya suka kering, jadi saya pakai lip balm. Minimal banget kan? Yang ketiga, hair care rutin. Nah, hair care rutin saya juga minimal banget. Saya cuma pakai shampoo aja. Dulu suka pakai conditioner, sekarang nggak pernah pakai conditioner lagi. Shampoo-nya juga yang light gitu, karena di zaman pandemi kayak gini, setiap kali pulang ke rumah selalu harus cuci rambut. Jadi ya udah cuci rambut pakai shampoo-nya yang light aja gitu. Dan nggak pernah pakai conditioner lagi. Dan saya mengaku dosa, saya nggak punya sisir. Saya nggak pernah nyisir, jadi sisirnya pakai tangan aja. Kurang perempuan ya, nggak apa-apa deh. Memang saya sukanya begitu. Tapi ya pagi ini harus dicatok sih, jadi setiap hari pasti nyatok gitu. Cuman ya gitu, nggak disisir gitu, enggak. Gampang kan? Saya nggak pernah pakai hair masker, aduh jarang banget. Pernah sih, mungkin dulu pernah sih, tapi sekarang sih nggak pernah lagi pakai hair masker. Pakai masker buat muka juga jarang banget deh.
Berikutnya beauty routine. Nah, beauty routine kayak apa ya? Misalnya kayak nail polish. Nih teman-teman lihat nih, kuku saya nggak pernah panjang. Jadi karena saya itu kan di rumah nggak pakai asisten rumah tangga, jadi di rumah kan kerjain segala sesuatu sendiri kan. Jadi kayak misalnya cuci piring, nyapu, ngepel gitu kan, kita di rumah ya bekerja sama tuh suami istri sama anak-anak. Jadi kalau kukunya panjang tuh agak ribet, jadinya suka nyangkut-nyangkut. Kalau lagi masak tuh lagi potong, misalnya lagi potong kentang atau potong wortel gitu kan, yang pakai yang modelnya peelernya itu kadang-kadang suka nyangkut-nyangkut tuh kalau kukunya panjang. Jadi saya nggak pernah punya kuku panjang, jarang banget. Kalau punya kuku panjang pun kalau misalnya lagi mau ke kawinan, nah itu boleh deh dipanjangin baru dipakein kutex. Tapi kalau nggak pernah sih. Jadi bener-bener gini aja. Kukunya pendek. Nah terus kayak beauty routine apa lagi, misalnya eyelash extension. Saya nggak berani pakai eyelash extension gitu karena saya kadang-kadang suka ngucek-ngucek mata, takut masuk ke dalam mata, jadi nggak mau pakai eyelash extension, dan juga agak nggak alami gitu jadinya. Jadi pakai tadi aja tuh, pakai curler aja gitu. Terus apalagi biasa cewek-cewek apa sih bulu mata ya ditato ya apa? Ini alis aku jadi bulu mata, alis ditato gitu. Aku juga nggak berani, soalnya kalau misalnya bikin begitu nanti kalau seandainya ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi, nyesel kan jadinya. Jadi saya nggak berani bikin ditato-tato begitu, enggak deh, mendingan yang alami aja. Selain hal-hal tadi, apalagi yang saya minimalkan dalam hidup saya sebagai seorang minimalis? Meminimalkan hutang. Nah itu juga perlu tuh ya, kita usahakan sebisa mungkin jangan berhutang. Kalau saya prinsipnya itu kalau bisa nggak ngutang ya jangan gitu. Pakai kartu kredit juga hanya kalau diperlukan aja. Jadi jangan gunakan kartu kredit sering-sering, karena kartu kredit itu kan sebetulnya adalah uang kita di masa depan. Jadi jangan sampai kita akhirnya merasa bahwa itu uang kita sekarang, terus kita pakai karena limitnya masih ada, tapi ternyata nanti pada saat tagihannya datang kita nanti pusing karena waduh gimana ya, banyak banget yang dipakai bulan lalu, bayarnya gimana. Jangan sampai kayak begitu. Jadi kalau saya sih berusaha banget untuk bisa belanja itu pakai cash aja, tapi kalau untuk belanja bulanan bolehlah pakai kartu kredit, tapi bisa segera dibayar di bulan berikutnya. Usahakan hutang itu seminimal mungkin. Dalam hutang macam-macam lah, terserah deh apa aja deh, yang penting kita tahu bahwa kalau kita hidup bebas dari hutang itu sebetulnya kita lebih tenang gitu. Kalau saya sih itu. Yang terakhir yang saya minimalkan dalam hidup saya adalah minimalkan drama. Pedoman saya dalam hidup saya itu adalah masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan. Nggak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Kadang-kadang kita tuh mempersulit diri kita sendiri kalau kita bikin drama dalam hidup kita. Misalnya masalahnya ternyata segini aja, tapi karena kita bikin jadi gede gitu ya, akhirnya kita jadi kerepotan sendiri. Usahakanlah setiap kali ada masalah datang dalam hidup kita itu kan sebetulnya untuk mendewasakan kita, untuk menguji karakter kita. Dalam setiap masalah yang hadir dalam hidup kita, kita belajar karakter mana nih yang lagi diasah, yang dibuat untuk jadi lebih baik gitu kan. Nah, jadi kita belajar dari situ. Jangan membesar-besarkan satu masalah. Minimalkan aja ya. Masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan. Nggak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Jadi itu obrolan singkat kita hari ini tentang hal-hal minimal yang saya lakukan sebagai seorang minimalis. Kalau kamu gimana? Hal-hal apa sih yang kamu lakukan secara minimal sebagai seorang minimalis? Boleh tolong share di kolom komen di bawah, nanti kita cerita-cerita lagi di bawah. Thank you udah temenin sampai akhir nih. Kita ketemu lagi di video-video yang lain ya. Kalau kamu mau subscribe, kamu bisa subscribe dengan klik foto yang ini. Kalau kamu mau nonton video-video yang lain, kamu bisa nonton di sini. Thank you so much. Sampai ketemu lagi.